Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai pergerakan objek 3D bagian kedua. Nah, di sini kita akan melanjutkan teori dari pergerakan objek 3D bagian pertama yang kemarin. Hari ini kita akan menggunakan multiplier untuk pergerakannya. Jadi di sini kita akan menggunakan dua player, ada player 1 dan player 2. Yang dimana asumsinya ketika mereka bermain, dia akan terdapat dua player di dalamnya yang bisa dikontrol bersamaan. Nah, sekarang kita membuat dua playernya tersebut. Seperti sebelumnya, kita menggunakan cube dan kita menggunakan dua player. Oke? Membuat dua player, sekarang kita mewarnai kedua player tersebut dengan cara seperti sebelumnya, yaitu di bagian material kita akan membuat ada tiga warna ya. Yang pertama warna untuk player 1, player 2 dan groundnya. Oke, jangan lupa setelah kalian mewarnai playernya, kalian buat satu lagi untuk ground. Nah, ground di sini ialah supaya player 1 dan player 2 bisa berada di atasnya. Nah, setelah kalian menggunakan atau membuat groundnya, di sini saya akan menjelaskan. Kita akan mempelajari pergerakan dua objek atau pergerakan multiplier. Oke, multiplier di sini kita akan membuat dua objek itu bergerak berpindah seperti hanya Listen 1. Oke. Setelah kalian mengatur posisi dari semua player dan ground, kalian aturlah posisi dari kameranya sehingga nanti kameranya akan memperlihatkan ground player 1, player 2, sehingga kalian bisa tahu apakah atau hasil dari pergerakan kedua player tersebut. Nah, di sini kalian menyeting untuk horizontal 2, vertikal 2 untuk controller pada player 2. Ingat, horizontal digunakan untuk player 1, vertikal untuk menggunakan player 1, jam digunakan untuk player 1. Nah, untuk 2 kita menambahkan saja vertikal menjadi vertikal 2, horizontal menjadi horizontal 2, dan jam menjadi jam 2. Nah, di sini kalian tinggal setting saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk horizontal dan 2 atau player 2 itu kontrolernya apa. Setelah itu kita akan mempersiapkan scriptingnya. Oke, seperti biasa scriptingnya kalian tinggal klik kanan pada layar aset, kemudian kalian script sisa. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan script pada player 1, yang dimana dia masih menggunakan metode script yang sebelumnya, yang dimana dia harus ada kecepatan yang diinputkan, kekuatan dia loncatan, dan rigid body. Nah, di sini juga kita masih menggunakan float move X dan float move Z, dimana untuk membuat horizontal dan vertical move. Sedangkan untuk jam kita menggunakan, di sini saya mengganti dengan huruf C, tapi tetap untuk kategori jamnya saya menggunakan jam. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk scriptingnya kita masih menggunakan yang sama. Algoritmanya ialah kalian memikirkan bagaimana pergerakan bola atau bagaimana pergerakan karakter ke depan
ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Nah, di sini kalian bisa melihat jika ada interaksi dari spasi, dia akan jump. Nah, ini adalah hasil dari implementasi script yang telah kita buat. Nah, kalau kalian kesusahan, kalian boleh stop atau pause videonya dan melihat scriptnya. Oke? Nah, untuk hasilnya ialah di sini bola player 1 itu, player 1 akan bergerak ke kiri, meloncat ke kanan, dan sebagainya. Nah, untuk player 2 kita menggunakan script yang hampir mirip dengan player 1. Akan tetapi di player 2 kita menggunakan namanya atau stringnya, yaitu vertical 2, horizontal 2, dan jump 2. Nah, di sini terserah kalian. Kalau misalnya kalian menggantinya bukan vertikal dan horizontal seperti di editing controllernya, terserah. Nah, setelah itu untuk script yang lainnya masih sama, penggunaan move speed, jump force, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian ada kesusahan pada scriptnya, kalian bisa untuk pause-nya dan bisa melihat. Kalau kalian perhatikan, kita tetap menggunakan float untuk tipe data dari setiap objeknya. Oke? Nah, ini adalah hasil dari penerapan yang kedua. Tapi sebelum itu, kalian harus memasukkan rigid body dan collider ke dalam kedua book atau player tersebut, sehingga nanti ketika mereka tabrakan, mereka akan atau tidak akan saling tembus. Oke? Nah, untuk rigid body sendiri untuk masa berat player keduanya, sehingga nanti kalau untuk konsep pada saat ke depan mungkin ada konsep trigger enter, kalian bisa menggunakan untuk collidernya. Oke? Dan hasilnya ialah seperti kalian lihat, untuk yang hijau dia akan bergerak. Dan terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa lagi. Bye.